Selamat pagi, salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Kembali hari ini kita akan belajar dan merenungkan pengajaran dari Katekismus Heidelberg mengenai iman. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita dengarkan, kita dapat renungkan, pikirkan, dan refleksikan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan sapa dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kembali kami mau mendengarkan, belajar, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti, menaati firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, berbicara tentang iman yang dinyatakan di dalam pertanyaan ke-65. Dinyatakan demikian. Jika demikian, karena kita dijadikan pengambil bagian dari Kristus dan semua manfaatnya, hanya dengan iman. Berasal dari manakah iman itu? Jawabannya dari Roh Kudus, yang mengerjakan iman ini di dalam hati kita dengan pemberitaan Injil yang kudus dan meneguhkannya dengan menggunakan sakramen-sakramen yang kudus. Setiap orang memiliki iman. Iman merupakan sarana untuk mempercayai dan mengetahui dan mengenal sesuatu. Iman di dalam kehidupan manusia secara alamiah itu dapat disebut sebagai kepekaan akan yang ilahi, akan apa atau siapa yang disembah. Iman itu disebut juga sebagai iman alamiah, iman natural, dengan satu kondisi atau keadaan pada diri manusia yang memiliki sensus divinitas, kepekaan ilahi. Sehingga kita lihat, kita dengar, kita perhatikan, ada banyak agama di muka bumi ini. Ada banyak kepercayaan yang timbul dari respon terhadap sesuatu yang ilahi. Entah itu ciptaan atau buatannya, atau sesuatu kesadaran akan diperlukannya kekuatan yang lebih besar dari dirinya, dari keberadaan manusia. Iman ini yang kita sebut sebagai iman alamiah. Namun iman ini hanya merupakan sebuah respon, suatu kondisi di mana dalam dirinya ingin mempercayai sesuatu yang ada di luar dirinya sebagai kekuatan, sebagai sesosok makhluk atau pribadi atau sesuatu yang dianggap memiliki kekuasaan terhadap diri, alam sekitar, dan segala yang mungkin dianggap besar, agung, dan mulia. Iman seperti ini dimiliki setiap orang. Sehingga kita lihat ada orang yang mempercayai dan meyakini bahwa yang disembahnya itu adalah Tuhannya, Allahnya, ilahnya. Itu sesuatu yang wajar, umum, universal. Tetapi di dalam ajaran Alkitab ada satu jenis iman yang berkaitan dengan pribadi Bapa di surga, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Iman ini yang disebut di dalam ajaran Alkitab iman yang menyelamatkan. Iman ini bukan berasal dari diri manusia. Iman ini diberikan oleh Allah dan dianugerahkannya kepada orang-orang yang telah dipilihnya. Iman ini ditujukan kepada Allah melalui Yesus Kristus dan ditanamkan, diletakkan, diberikan oleh Roh Kudus hanya untuk orang-orang percaya, orang-orang pilihan. Iman inilah yang menuntun, mengarahkan, mendorong, memberikan bimbingan agar setiap orang yang mendapatkan iman ini percaya akan seluruh anugerah Allah Bapaknya, percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebusnya, dan menikmati segala bimbingan, arahan, karunia untuk hidup di bumi ini dari Roh Kudus. Iman ini adalah iman yang menyelamatkan. Karena melalui iman ini
setiap orang yang percaya akan mendapatkan kepastian, keyakinan akan keberadaan Allah yang sejati, yang dinyatakan, dijelaskan, dituliskan melalui firman Tuhan. Karena itu iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman ini bukan timbul dari mukjizat, dari tanda-tanda, dari keajaiban-keajaiban, tapi dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, yang mana melalui firman itu kita mengenal Allah yang sejati, yang sesungguhnya menciptakan, memelihara, dan menebus umat pilihannya. Dan melalui iman ini kita terus dibimbing, diarahkan untuk memiliki persekutuan secara pribadi dengan Allah. Iman ini tidak keluar masuk, tidak tergantung pada kemampuan dan kapasitas manusia. Dan kita tahu kita orang berdosa yang cenderung berbuat dosa dan jahat. Tetapi melalui iman ini yang diberikan oleh Allah, kita dimampukan untuk mengerti kebenaran, di mana kebenaran itu memerdekakan dari perbudakan dosa. Iman ini yang memberikan kepada kita kekuatan dan menjadi pemenang. Pemenang melawan dosa, pemenang melawan setan dan si jahat, pemenang melawan kedagingan, keangkuhan hidup, dan segala hal yang buruk. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, iman inilah yang memberikan kepada kita kemampuan untuk mengerti firman, untuk mengerti janji dan harapan di dalam Allah. Dengan iman, para saksi-saksi iman yang bisa kita baca dari surat Ibrani pasal 11, di mana dinyatakan bagaimana Henokh bergaul dengan Allah, bagaimana Nuh mengerjakan panggilan membuat batra selama 120 tahun. Dan kita tahu bagaimana Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, percaya akan janji Tuhan, pengharapan yang Tuhan berikan kepadanya. Dan kita tahu begitu banyak saksi-saksi iman yang menunjukkan kepada kita bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa dasarnya? Kebenaran Kristus. Apa yang menjadi buktinya? Kristus itu sendiri yang menyatakan diri untuk menebus kita umatnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, iman itu bukan lagi bicara tentang saya percaya, tetapi iman itu juga berbicara tentang Tuhan menyatakan dirinya kepada kita dan kita ada di dalamnya, di dalam kesatuan dengan Bapa, dengan Kristus anaknya yang tunggal dan Roh Kudus. Kiranya kita sebagai orang-orang yang beriman menaati Tuhan dan mengikuti seluruh perintahnya, dan sungguh-sungguh mengasihinya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Demikian juga kita mengasihi sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami diingatkan bahwa Engkau memberikan iman kepada kami karena anugerah-Mu, karena belas kasihan-Mu. Kiranya kami sebagai orang beriman menyaksikan iman kami dengan benar di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukan karena kemampuan kami, tetapi karena anugerah-Mu. Bukan karena kami melihat mukjizat dan tanda, tetapi karena Engkau menaruh itu di dalam firman-Mu. Dan kami memberikan diri kami, mempercayakan semuanya itu karena Roh Kudus yang menuntun kami. Berkati kami, sertai kami sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.